Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Kita membahas tentang keistimewaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan mengapa kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal penting yang mewajibkan kita atau mengharuskan kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang pertama, bahwa para sahabat mereka adalah orang yang pertama mempelajari ilmu, mengetahui sunnah. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Mereka memahami asbabun nuzul dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mereka adalah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sangat berhati-hati, yang sangat zuhud, selalu mencari kehidupan akhirat. Maka sifat mereka yang seperti ini mengharuskan atau orang yang memiliki sifat seperti ini sangat pantas untuk kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka untuk berada di atas kebenaran. Dan kemarin kita juga menjelaskan tentang perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Beliau sebutkan sifat mereka, utu zaka'an wa ma utu zaka'an. Mereka adalah kaum yang diberi kecerdasan, tetapi mereka tidak diberi kebersihan hati. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau mengatakan, wa amma ahlus sunnati fajama'a Allahu lahumul ilma ma'al wara'i wal istiqamah. Maka adapun ahlus sunnah, maka Allah kumpulkan pada diri mereka ilmu disertai dengan sikap wara' dan istiqamah. ولا نعرف عالما أثنى عليه الناس وعرفوا سبقه وفضله وأثنوا عليه بالإمامة في الدين إلا وقد جمع الله له بين الفهم الصحيح وبين الورع والاستقامة على دين الله. Dan tidak ada seorang alim pun, tidak ada seorang ulama pun yang dipuji oleh manusia, melainkan karena mereka mengetahui, melainkan karena manusia mengetahui keutamaannya. Dan mereka memujinya karena keilmuannya di dalam agama, karena imamahnya di dalam agama. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengumpulkan pada dirinya antara pemahaman yang sahih dan
sikap hati-hati serta istiqamah di atas agama Allah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka mengumpulkan di antara ilmu, sikap wara' dan istiqamah. Maka seorang alim yang dipuji oleh manusia, yang memiliki keutamaan, mereka dikenal sebagai alim karena mereka menjadi orang pertama yang mempelajari ilmu karena keutamaan yang mereka miliki dan karena ketinggian ilmu mereka di dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Dan Allah telah mengumpulkan bagi dirinya antara pemahaman yang benar dan antara wara', sikap kehati-hatian dan sikap istiqamah di atas dinul Islam. Wattamassuku bima alaihi as-sahabatu huwa fil haqiqati aqidatu ahli sunnah. Dan berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, pada hakikatnya itu adalah aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Pada hakikatnya dia adalah aqidah ahlus sunnah wal jamaah. ولهذا يعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة بأنها ما كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karenanya diungkapkan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aqidah yang berada di atas apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aqidah yang berdiri di atas pemahaman para sahabat. Mereka meniti jalan para sahabat. Mereka kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam berusaha memahami dinul Islam, di dalam usaha dan memahami dinul Islam. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wasf al-firqah an-najiyah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensifati al-firqatun najiyah. Beliau mengatakan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Mereka adalah orang yang berpegang dengan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu adalah al-firqatun najiyah. Mereka orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang berpegang teguh dengan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wal Imam Ahmad rahimahullah akhadha hadhihi al-jumlah, dan Imam Ahmad rahimahullah beliau mengambil perkataan beliau ini, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam
Jadi perkataan Imam Ahmad bahawa usulus sunnah adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, beliau ambil perkataan ini min hadzal hadis, dari hadis ini, dari hadis yang kita baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, yaitu apa? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dari hadis tersebut Imam Ahmad menyampaikan bahawa usulus sunnati indana at-tamassuk bima alaihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yu'akkidu ma sabaqa at-tanbih alaihi min anna aqidat ahli sunnati mustamaddatun bi alfadhiha min al-adillati as-sahihah. Ini memperkuat apa yang telah kita sebutkan bahawa aqidah ahlus sunnah itu lafaz-lafaznya bersumber dari dalil-dalil yang sahih. Lafaz-lafaznya itu bersumber dari dalil-dalil yang sahih. Sebagaimana yang pernah kita pelajari. Wa'tisamul muslimi bihadzal asli wa yaqinuhu bihi yurja lahu ma'ahu al-khair. Dan ketika seorang muslim berpegang dengan prinsip ini, yaitu prinsip kewajiban kembali kepada pemahaman para sahabat. Seorang muslim ketika berpegang dengan prinsip ini dan dia yakin dengan prinsip tersebut, yurja lahu ma'ahul khair, maka diharapkan baginya kebaikan. Orang yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, dia yakin dengan kebenaran apa yang difahami oleh para sahabat, maka orang tersebut adalah orang yang diharapkan mendapatkan kebaikan. Hatta law akhta fit tafasil, sekalipun mungkin dia keliru di dalam beberapa hal, sekalipun dia mungkin keliru dalam hal-hal yang sifatnya rinci, hal-hal yang sifatnya rinci. Wa innamal khataru fil inhirafi an hadzal asl, dan bahaya itu akan datang ketika menyimpang dari prinsip ini. Jadi orang yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, maka diharapkan baginya kebaikan. Sebaliknya orang yang menyimpang dari pemahaman para sahabat, maka dia dalam bahaya. Dia di dalam bahaya di dalam agamanya. Wa an yudhanna fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qassaru fid din aw inharafu anhu aw annahum mujarradu naqlatin lin nusus wa laysa min ahli al-fahm laha. Jadi bahaya itu akan muncul ketika seseorang menyimpang dari prinsip yang agung ini, sehingga akan timbul persangkaan ketika orang tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat, berbangga dengan pemahamannya sendiri, maka dia berada di dalam bahaya, dan mungkin akan timbul persangkaan
yang buruk tentang para sahabat, yaitu bahwa mereka itu kurang di dalam mengamalkan agamanya, atau akan muncul anggapan bahwa para sahabat menyimpang dari agama, atau anggapan bahwa para sahabat itu hanya sebatas orang yang menukil dalil-dalil. Ya, orang yang hanya sebatas menyampaikan dalil-dalil atau menukil dalil-dalil, dan mereka bukan orang-orang yang memiliki ilmu dan pemahaman yang benar. Artinya sangat mungkin orang yang berpaling dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari pemahaman para sahabat untuk kemudian memiliki kesimpulan-kesimpulan seperti ini. Mungkin akan timbul pemahaman, ya, sebagaimana yang dikatakan nahnu rijal wa hum rijal. Mereka itu sama seperti kita. Mereka itu sama seperti kita. Tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Mungkin akan muncul pemahaman-pemahaman seperti ini. Wal'iyadu billah. Wa min huna yufarraqu baina khata'i man khalafa fi hadzal asl wa baina man wafaqa fil asli lakinnahu akhta'a fit tafasil. Dari sini dibedakan antara kesalahan orang yang menyelisihi prinsip yang agung ini. Kesalahan antara orang yang menyelisihi prinsip yang agung ini dengan orang yang berpegang teguh dengan prinsip ini tetapi memiliki kesalahan dalam satu masalah. Maka ini harus dibedakan. Artinya bahwa orang yang asalnya adalah orang yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, ya, dia berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, sekalipun salah, maka kesalahannya itu dalam hal-hal yang mungkin sifatnya rinci, hal-hal yang mungkin sifatnya furu'. Tetapi kalau dari awalnya dia sudah menyelisihi pemahaman para sahabat, maka ini kesalahan yang sangat fatal. Jadi harus dibedakan antara ahlus sunnah yang keliru dengan yang bukan ahlus sunnah kemudian dia keliru. Karena ahlus sunnah bisa saja dia keliru dalam hal-hal tertentu, bukan dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Seperti yang pernah kita sebutkan beberapa contohnya. Walaupun kekeliruannya itu bukan mewakili ahlus sunnah. Seperti ada sebagian ahlus sunnah yang meyakini bahwa neraka itu akan fana. Neraka itu akan fana, artinya akan selesai. Ini adalah perkataan sebagian ahlus sunnah, tetapi itu perkataan keliru. Tidak bisa kemudian dikatakan bahwa ini adalah akidah ahlus sunnah. Tapi itu adalah satu pendapat ahlus sunnah yang keliru. Nah, kesalahan orang yang seperti itu harus dibedakan dengan kesalahan orang-orang yang memang dari awal dia tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Kesalahannya orang-orang Mu'tazilah, kesalahannya orang-orang Jahmiyah, tentu tidak sama dengan kesalahannya orang tersebut. Contohnya dalam hadis surah yang pernah kita contohkan, atau
sebagian para ulama atau bahkan para sahabat yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah ketika Mi'raj. Maka itu adalah perselisihan yang mungkin terjadi di kalangan Ahlus Sunnah. Maka kesalahan ini harus dibedakan. Kesalahan antara harus dibedakan kesalahan orang yang kembali kepada pemahaman para sahabat dan kesalahan orang yang memang dia tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Kesalahan Ahlus Sunnah dalam sebagian masalah dengan kesalahan Ahlul Bid'ah yang pada asalnya memang mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. وقد مثل العلماء لهذا برجلين سألا عن طريق مكة مثلا فقيل لهما الطريق كذا وكذا فسلك أحدهما الطريق ثم ضل في أثنائه عن مقصده فهذا مغفور له لأنه عمل بما أرشد إليه لكنه أخطأ. Para ulama dalam masalah ini mereka memberikan satu contoh tentang dua orang yang dua orang ini bertanya jalan menuju Mekah. Ada dua orang yang tanya jalan menuju Mekah itu lewat mana? Maka dikatakan kepada salah satunya bahwa jalan menuju Mekah ini engkau ikuti jalan ini, engkau akan sampai ke Mekah. Kemudian dia ikuti jalan tersebut. Tapi ternyata jalannya salah sehingga dia tersesat, tidak bisa sampai ke Mekah. Maka orang tersebut dimaafkan karena bukan dia menyengaja untuk salah, tetapi ditunjukkan ini jalan ke Mekah lewat sini. Tapi ternyata itu jalan yang tidak benar. Jadi dia dalam hal ini dimaafkan karena dia keliru. Wa ammal akhar falam yaqbal ma ursida bihi wa talaba tariqan akhar wa taraka hadhihi alwasiyah min alkhabir bit-tariq fadalla fahadha muakhadhun bi khata'ihi li'annahu mukhalifun fil asli. Adapun yang satunya dia tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima apa yang ditunjukkan oleh penunjuk jalan, enggak mau terima. Dikasih tahu suruh lewat sini tapi dia tidak mau. Kemudian dia mencari jalan yang lain. Dia abaikan apa yang dikatakan oleh penunjuk jalan tersebut, sehingga dia tersesat. Maka sesatnya ini dia tercela. Kalau yang pertama tidak tercela, karena dia mengikuti nasihat orang, ikuti jalan ini. Tapi entah bagaimana dia tidak bisa sampai ke tempat tujuannya. Tapi dia sudah mengikuti arahan orang yang menunjukkan jalan. Kalau orang yang kedua enggak mau dikasih tahu, enggak mau, saya mau nyari jalan sendiri. Kemudian dia tersesat. Maka tentu berbeda antara dua orang tersebut. Ya, karena dia menyelisihi apa yang dikatakan oleh penunjuk jalan. Jadi ada dua orang, dikasih contoh oleh para ulama, ada dua orang yang ingin pergi ke Mekah.
Salah satunya tanya kepada orang yang faham tentang jalan. Dikasih tahu jalannya lewat sini. Tapi qadarullah, entah bagaimana dia keliru. Entah keliru beloknya, kan bisa saja. Kemudian dia tidak sampai ke Mekah. Tapi dia dari awal sudah mengikuti penunjuk jalan. Yang kedua dikasih tahu enggak mau. Saya ingin cari jalan sendiri saja. Kemudian dia tersesat. Maka yang pertama ini lebih ringan. Nah, ini seperti yang tadi kita sampaikan. Ada seorang ahlus sunnah. Dia mengikuti pemahaman para sahabat. Tapi di dalam beberapa perkara dia keliru. Dia memiliki kesalahan di dalam memahami. Maka kesalahan yang seperti ini lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan orang yang memang dari awal tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Dari awal dia tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat sehingga tersesat. Wa hadza yubayyinu an-nasma sunnati yashmalu hatta awamal muslimin. Ini menjelaskan kepada kita bahwa penamaan sunnah itu mencakup sampai pun orang-orang awam. Alladzina yusallun wa yasumun, orang-orang yang mereka salat, mereka berpuasa, wala yu'rafuna bi mukhalafati aqidati ahli sunnah, dan tidak diketahui bahwa mereka menyelisih akidah ahli sunnah. Dia awam, bukan ahli ilmu, maka dia ahli sunnah selama dia tidak menyelisih akidah ahli sunnah. Wa haula'i law su'ila ba'dhum an maratibil qadar aw ba'd al-masail al-ukhra fil aqidati lam ya'rifha. Dan mereka ini orang-orang awam dari kalangan ahlu sunnah, mungkin saja seandainya salah seorang dari mereka ditanya tentang maratibul qadar atau masalah-masalah lain dalam hal akidah, mungkin dia tidak tahu. Tetapi asalnya dia lurus. Dia tidak menyelisih ahlus sunnah. Dia berjalan di atas jalan ahlus sunnah sekalipun orang awam. Tapi dia tidak menyelisih ahlus sunnah. Mungkin saja dia ditanya tentang perkara-perkara yang detail, ditanya tentang takdir. Maratibut takdir itu ada berapa? Mungkin dia tidak bisa jawab. Tapi dia tidak ada penyelisihan terhadap akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma'a hadha huwa sahibu sunnah. Sekalipun demikian, sekalipun dia tidak tahu, orang awam dari kalangan ahlus sunnah mungkin dia tidak tahu detail pembahasan tentang masalah akidah, detail tentang keimanan kepada para nabi, detail tentang keimanan kepada para malaikat, detail tentang keimanan kepada hari akhir. Mungkin dia tidak tahu. Ya. Tetapi dia sahibu sunnah. Dia orang yang berpegang teguh dengan sunnah, li'annahu mutamassikun bil kitab was sunnah, karena dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, wa bima kana alaihi sahabah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Muhibbun lahum, mereka cinta kepada para sahabat, lakinnahu dha'ifun fil ilm, tapi mungkin dia lemah dalam ilmu. Dia orang awam, lemah dalam ilmu, tapi ahlus sunnah. Jadi ketika kita mengatakan ahlus sunnah, bukan berarti itu hanya untuk orang-orang yang alim, orang-orang yang faham terhadap rincian-rincian masalah, orang yang hafal dalil-dalil. Tidak seperti itu. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia ahlus sunnah, sekalipun dari kalangan orang-orang awam. Bahkan mungkin sekalipun dia tidak tahu bahasa Arab, tapi dia ahlus
ahlus sunnah. Ya, dia tidak berbuat bid'ah. Ketika ditanya dalilnya enggak tahu dia. Dia berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika ditanya dalilnya dia tidak tahu, tetapi dia yakin bahwa itu adalah ajaran Nabi SAW. Maka dia termasuk ahlus sunnah. Ya, jadi bukan berarti ahlus sunnah itu berarti harus orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang yang seperti ini, seperti dan seterusnya. Fa ahlus sunnati yatafawatuna fil ilmi. Ahlus sunnah wal jamaah mereka bertingkat-tingkat di dalam ilmu. Selalu demikian. Iman itu bertingkat-tingkat. Keimanan seseorang bertingkat-tingkat. Amalan seseorang bertingkat-tingkat. Keyakinan seseorang bertingkat-tingkat. Tidak pada satu tingkatan. Maka ahlus sunnah juga demikian. Mereka bertingkat-tingkat dalam ilmu. Berbeda dalam ilmu antara yang satu dengan yang lain. Minhumul ulama al-kibar alladzina dhabatus sunnah ilman wa amalan. Di antara mereka ada para ulama kibar yang mereka sangat mumpuni di dalam sunnah, baik dalam ilmu ataupun amalan. Wa minhum man huwa dunahum, ada yang di bawah mereka, ilmunya di bawah mereka. Ya, bertingkat-tingkat. Ada para imam seperti imam yang 4, ada yang di bawah mereka, ada murid-murid mereka sampai zaman kita. Ahlus sunnah yatafawatun, mereka bertingkat-tingkat. Wa minhumul awam alladzina laysa ladaihim minas sunnati illa tamassukuhum bihadzal asl. Juga di antara mereka ada orang-orang yang umum, orang-orang awam. Awam itu bukan alim. Dia orang-orang awam. Dia tidak memiliki ilmu tentang sunnah, tetapi dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Wa mahabbatuhum laha, mereka sangat mencintainya. Fa ahlus sunnati minhum awam, maka ahlus sunnah ada di antara mereka yang awam. Kama anna ahlal bid'ah minhum awam, sebagaimana juga ahlul bid'ah itu juga ada yang awam. Ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang awam. Wa awamu ahli sunnati tab'un li ru'usihim. Orang-orang yang awam dari kalangan ahlu sunnah, maka mereka mengikuti para pemimpinnya. Ya, para pemimpinnya. Walau kana ar-rajulu la yakunu sahiba sunnatin hatta yakuna aliman la kharaja katsirun minna min as-sunnah. Seandainya kata beliau, timbangan ahlus sunnah itu harus berilmu, maka akan sangat banyak orang yang tidak menjadi ahlus sunnah. Seandainya barometer ahlus sunnah itu harus berilmu, dia harus menjadi seorang alim, maka akan banyak sekali orang-orang yang bukan ahlus sunnah. Tapi ahlus sunnah, hatta orang-orang awam, selama mereka berpegang teguh dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat dalam mereka berakidah dan seterusnya, maka dia ahlus sunnah. Belum tentu dia tahu dalil-dalilnya. Mungkin apa dalil keutamaan para sahabat? Enggak tahu. Tapi saya yakin sahabat adalah orang yang paling utama. Mungkin ketika ditanya apa dalil rukun iman, dia enggak tahu. Tapi dia ahlus sunnah. Maka dia adalah ahlus sunnah dari kalangan orang-orang awam yang mengikuti orang-orang yang alim. Fayanbaghi likulli muslimin an ya'taqida
ma ya'taqiduhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim dia wajib berakidah dengan akidahnya para sahabat. Setiap muslim dia wajib meyakini sama dengan keyakinan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa yu'azzimuhum wa yu'azzimahum. Kemudian dia berusaha mengagungkan para sahabat. Wa ya'taqid annahum asbaqal ummah ila kulli khair wa fadl. Dan meyakini bahwa para sahabat adalah umat yang paling terlebih dahulu menuju kepada kebaikan dan keutamaan. Mereka adalah ahlu khair wa fadl. Itu para sahabat. Jadi ahlu sunnah wal jamaah siapa saja. Mereka disebut ahlu sunnah karena berpegang teguh dengan sunnah. Disebut dengan al jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.